Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Khusus Jakarta hari ini menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pilkada Jakarta 2024. Penetapan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dilaksanakan hari ini di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat. Penetapan dilaksanakan hari ini karena hasil Pilkada Jakarta 2024 tak digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK oleh peserta pilkada lainnya, yakni Ridwan Kamil Suswono maupun Dharma Pongrekun Wardana. KPU juga telah mengundang dua pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur lainnya untuk hadir pada penetapan hari ini. Tampak hadir Suswono, Dharma Pongrekun, dan Kun Wardana. Sementara Ridwan Kamil tidak hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan. Hari ini Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Khusus Jakarta menggelar penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Betul sekali. Informasi lengkapnya pemirsa, jalannya rapat pleno terbuka di KPU Jakarta akan disampaikan rekan kami Fatimah Albar yang kini berada di Hotel Pullman Central Park, Jakarta. Fatimah, silakan. Ya, Andro, Ana dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Komisi Pemilihan Umum atau KPUD Jakarta menggelar rapat pleno, di mana rapat pleno ini untuk menetapkan pasangan gubernur maupun wakil gubernur untuk Jakarta itu sendiri. Di mana memang sesuai hasil, sesuai proses perhitungan berjenjang ditetapkan hari ini bahwa pasangan nomor urut 3 Pramono dan juga Rano Karno ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dan memang tadi acara sudah digelar sejak pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat dan dikabarkan juga seperti ketahui bahwa KPU mengundang seluruh paslon yang terlibat dalam konsultasi Pilkada Jakarta ini. Dan memang untuk pasangan urut 1 sendiri ini Ridwan Kamil tidak terlihat hadir, memang dikabarkan tidak bisa menghadiri rapat pleno hari ini, diwakilkan oleh Suswono. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 keduanya hadir, maupun Dharma maupun Dharma Kun, keduanya turut hadir dalam rapat pleno hari ini. Kemudian untuk pasangan nomor urut 3 di mana Pramono Anung dan Rano Karno yang merupakan pasangan terpilih sebagai gubernur maupun wakil gubernur tadi juga sudah melangsungkan beberapa prosesi. Dan tadi untuk pasangan terpilih yaitu Pramono Anung sempat memberikan sambutannya begitu. Ia menyampaikan ucapan terima kasih pada KPU karena prosesi Pilkada Jakarta pada tahun ini, pada pemilu kali ini sangat damai, tidak ada gugatan. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pendukung. Dan tadi yang menarik, Pramono usai melangsungkan sambutannya, ia memberikan pernyataan kepada media bahwa ia sudah membentuk sebuah tim transisi, di mana tim transisi ini beranggotakan 14 orang, mulai dari wakil anggota DPRD, kemudian juga ada beberapa profesional yang dibentuk oleh Pramono Anung, di mana tim transisi ini yang akan bekerja prosesi nanti hingga nantinya Pramono hingga Rano Karno dilantik sebagai gubernur maupun wakil gubernur Jakarta. Sementara itu, Andro, Anda kembali ke studio. Fatimah Albar mengabarkan langsung dari Jakarta. Dari Jakarta kita langsung menuju ke Bali, ada rekan kami Farah Manhila yang akan mengabarkan mengenai Wayan Koster dan juga Inyoman Giri Prasta resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Bali periode 2025-2030. Kita langsung saja sapa rekan kami Farah Manhila. Farah, silakan. Ya, Andro, Ana dan juga pemirsa, memang KPU Provinsi Bali pagi tadi telah menetapkan pasangan nomor urut 2, Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 untuk periode 2025 hingga 2030. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kediaman Gubernur Petahana, gubernur terpilih Wayan Koster yang berada di wilayah Denpasar. Saya akan ajak Anda berbincang langsung dengan Bapak Wayan Koster. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Selamat telah terpilih sebagai gubernur terpilih periode 2025 hingga 2030, Pak. Yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan program prioritas ke depan selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Apa saja yang akan dilakukan Pak Wayan Koster bersama dengan Pak Giri?
Visinya itu adalah untuk periode kedua tahun 2025 sampai 2030, yaitu melanjutkan dan memantapkan pelaksanaan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, yang artinya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali sejahtera, bahagia, niskala sekala. Ada 6 program prioritas yang akan dijalankan untuk periode yang kedua tahun 2025-2030 ini. Yang pertama adalah bidang adat istiadat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Bidang yang kedua adalah pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Bidang yang ketiga adalah transformasi perekonomian Bali menuju perekonomian yang ramah lingkungan, yang harmonis terhadap alam Bali. Yang keempat adalah infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi modern. Yang kelima adalah lingkungan, kehutanan, dan energi. Dan yang keenam adalah Bali Pulau Digital. Dari 6 program prioritas itu bagaimana kemudian Pak Koster dan juga Pak Giri membagi tugas? Apakah masing-masing Pak Koster maupun Pak Giri dibedakan gitu Pak bidangnya, atau seperti apa Pak kemudian? Tentu saja pelaksanaan pembangunan dan kemudian berkaitan dengan tugas gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Tidak akan dibagi secara tegas apa yang akan diberikan kepada wakil gubernur, tapi akan dilakukan secara bersama-sama. Ada hal-hal yang akan dibahas secara bersama-sama, ada hal-hal yang akan saya tugaskan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk melaksanakannya, dan tentu saja nanti akan melihat perjalanan kasus demi kasus. Ya, mengingat Bali ini adalah salah satu wisata yang dikenal ya Pak di dunia. Banyak sekali wisatawan mancanegara yang kemudian datang ke Bali, dan namun Bali juga kental dengan budaya dan juga adatnya. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara wisatawan yang masuk yang akhirnya dampaknya terhadap infrastruktur, kemacetan dan lain sebagainya nih Pak? Untuk penyelenggaraan kepariwisataan Bali sudah ada peraturan daerah, yaitu standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali berbasis budaya. Jadi kami di Bali tetap menjadikan pariwisata itu sebagai satu sumber perekonomian, namun harus tetap menjaga tatanan adat istiadat, tradisi, seni budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali agar budaya Bali tetap terjaga dengan baik. Budaya ini tetap tumbuh dan berkembang menjadi kehidupan masyarakat yang dinamis di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan kepariwisataan ini adalah berkaitan dengan infrastruktur, kemudian juga transportasi, kemudian juga lingkungan, terutama sekali sampah, kemudian juga penyediaan air bersih. Itu menjadi perhatian serius kami untuk periode kedua ini agar penyelenggaraan kepariwisataan di Bali itu berjalan dengan semakin baik, semakin berkualitas, dan lebih berpihak kepada masyarakat lokal Bali. Baik. Kemudian target Pak dalam 5 tahun ke depan, kira-kira apa saja yang akan ditargetkan? Apa yang harus dicapai oleh pasangan Bapak Wayan Koster dan juga Pak Giri? Tentu saja yang pertama adalah budaya Bali terjaga dengan baik, infrastruktur semakin berkualitas dan berdaya saing, ekonomi Bali tumbuh semakin berkualitas dengan komposisi yang lebih imbang antara pariwisata dengan luar pariwisata, maka dibuat transformasi perekonomian. Dan kemudian juga adalah pariwisata di Bali itu yang datang adalah yang semakin berkualitas serta menghilangkan berbagai persoalan serius yang menjadi perhatian publik di Indonesia maupun juga dunia berkaitan dengan berbagai hal yang terjadi di Bali,
terutama masalah kemacetan, masalah sampah, wisatawan asing yang nakal, dan sebagainya itu akan menjadi prioritas untuk penanganan. Dan kemudian juga adalah energi di Bali harus bisa diatasi dengan baik, kemudian kedaulatan pangan, kemudian air yang bersih dan berkualitas, sehat, kemudian juga adalah transportasi yang semakin baik. Pak, tadi sebelumnya juga sempat disebutkan bahwa Pak Koster ini akan melakukan kerjasama dengan paslon Mulia Pas begitu ya Pak ya, dalam menjalankan program berikutnya dalam 5 tahun ke depan. Betul ya Pak ya? Iya betul. Baik, terima kasih Pak Koster atas waktunya. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Gubernur terpilih Wayan Koster di wilayah Denpasar, Bali. Tentunya kita semua berharap seluruh program prioritas bisa dijalankan dan seluruh target dalam 5 tahun ke depan ini bisa tercapai. Demikian informasi dari Bali. Saya kembalikan ke Andro dan juga Ana di studio. Baik, laporan langsung Farah Manhila dari Bali. Dan pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar 46 sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Informasi lengkapnya sesaat lagi.